Halo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Tiurma Arianti Yuliana Sitorus, NIM 1870468 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Manado. Saat ini saya akan memaparkan tentang tugas ujian akhir mengenai metode riset epidemiologi, yaitu yang pertama, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan determinan dari keadaan atau peristiwa terkait kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasi dari ilmu tersebut untuk mengendalikan masalah-masalah kesehatan. Tujuan dari penelitian epidemiologi yaitu yang pertama, menggambarkan status kesehatan suatu populasi, menggambarkan distribusi suatu penyakit, menentukan penyebab dari suatu penyakit, menetapkan jenis atau usaha pencegahan dan atau pengobatan untuk mengontrol terjadinya penyakit. Ukuran frekuensi penyakit, yaitu kasus adalah subjek pengamatan yang alami kejadian atau akibat yang tak diinginkan, berupa penyakit, kecacatan, produktivitas, disiplin, kegagalan, ketidakpatuhan, dan kematian, serta lain sebagainya. Ada dua jenis kasus, yaitu yang pertama kasus insidens, yaitu merefleksikan proses patologis memenuhi persyaratan perubahan status dan periode pengamatan. Yang kedua yaitu kasus prevalence, yaitu menggambarkan status kondisi pada waktu atau periode tertentu. Selanjutnya yaitu rate. Rate mempunyai pengertian ganda yang sering diartikan sebagai angka, CDR, CBR, kecepatan, rate pada speedometer. Rate merupakan kemampuan berubahnya suatu kuantitas bila terjadi perubahan pada kuantitas lainnya. Selanjutnya yaitu rasio. Rasio adalah pecahan nominal tidak termasuk dalam denominator. Ada dua jenis rasio, yakni mempunyai ukuran satuan dan tidak mempunyai ukuran satuan. Selanjutnya ada ukuran asosiasi. Ukuran asosiasi yaitu mengukur keeratan hubungan asosiasi antara variabel dependen dengan variabel independen atau merefleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara suatu exposure atau faktor risiko dan kejadian suatu penyakit. Rumus RR relative risk yaitu risk ratio dan rate ratio. Rumus RR yaitu insiden orang yang terpapar per insiden orang yang tidak terpapar. Selanjutnya ada ukuran rasio. A yaitu rasio risiko atau risiko relatif. Rumusnya yaitu R sama dengan risiko pada kelompok terpajan per risiko pada kelompok tidak terpajan. Selanjutnya yaitu B rasio insiden kumulatif atau RIK. RIK dengan rumus insiden kumulatif pada kelompok terpajan per insiden kumulatif pada kelompok tidak terpajan. Selanjutnya yaitu ukuran rasio. A rasio rate atau rasio densitas insiden yaitu RDI. Rumusnya yaitu sama dengan RDI sama dengan densitas insidens pada kelompok terpajan per densitas insiden pada kelompok tidak terpajang. B yaitu rasio prevalence atau disingkat RP. Rumusnya yaitu RP sama dengan prevalence pada kelompok terpajan per prevalence pada kelompok tidak terpajan. Selanjutnya yaitu OR. Nama lain odds relatif atau rasio cross product. Rasio dua odds yang digunakan dalam studi kasus kontrol untuk mengestimasi rasio rate atau rasio risiko. Odds suatu kejadian A yaitu rasio probabilitas bahwa kejadian terjadi terhadap probabilitas kejadian tidak terjadi. Odds suatu peristiwa rumusnya sama dengan P per 1 kurang P. P sama dengan probabilitas suatu kejadian terjadi, sedangkan 1 kurang P sama dengan probabilitas suatu kejadian tidak terjadi. Selanjutnya ada desain studi. Yang pertama ada case series atau laporan tentang pengalaman menarik dari sekelompok orang atau grup dengan diagnosis yang sama yang berisi detail laporan atau profil pasien atau kasus. Laporan ini juga biasa berupa kumpulan laporan kasus yang terjadi di dalam waktu singkat. Yang kedua itu studi korelasi atau ekologik, adalah studi untuk melihat karakteristik kelompok dibandingkan dengan individu.
Yang ketiga itu karakteristik cross-sectional atau survei, termasuk rancangan observasional, rancangan desain, rencana dan struktur dari penyelidikan disusun sedemikian rupa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuannya yakni untuk mempelajari distribusi karakteristik dalam populasi. Selanjutnya yaitu penelitian kasus kontrol, adalah penelitian observasional yang membandingkan kelompok kasus mengalami kondisi yang ingin diteliti dengan kelompok kontrol tak mengalami kondisi yang ingin diteliti. Sifat dari penelitian kasus kontrol termasuk yaitu penelitian observasional, penelitian longitudinal, penelitian analitik, penelitian yang arah penelusurannya ke belakang, dapat prospektif atau retrospektif, tetapi sering disebut penelitian retrospektif. Selanjutnya yaitu kohort dalam epidemiologi, adalah sekelompok orang yang mempunyai atau mengalami pengalaman yang sama. Pejanan terjadi secara alamiah karena pihak subjek atau karena kebetulan misalnya adanya kebocoran radiasi. Bukan diberikan oleh peneliti. Pengelompokan subjek bukan oleh peneliti. Tujuan peneliti kohort untuk membandingkan tingkat kejadian pada populasi yang terpapar ke tingkat yang akan diamati dalam populasi yang sama pada saat yang sama jika belum diekspos. Selanjutnya yaitu penelitian intervensi atau eksperimental, yaitu penelitian mempunyai kontrol terhadap pajanan atau pengobatan dengan cara subjek ke kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Tujuan asesmennya adalah supaya kedua kelompok mempunyai kesamaan dalam faktor risiko lainnya kecuali faktor pajanan. Selanjutnya bias pengganggu dan efek modifikasi. Yang pertama yaitu bias. Setiap kesalahan sistematis, tidak acak atau kebetulan dalam sebuah penelitian yang mengarah pada perkiraan yang salah dari hubungan antara paparan dan penyakit yang menarik. Jenis-jenis utama bias dalam studi kontrol kasus yaitu yang pertama bias seleksi, yaitu kesalahan sistematis karena perbedaan karakteristik antara mereka yang dipilih untuk studi dan mereka yang tidak dipilih. Contohnya dalam studi kasus kontrol, ketika kasus dipilih dari populasi yang dirawat di rumah sakit dengan eksposur yang unik, kontrol sering tidak mewakili populasi yang memunculkan kasus. Yang kedua yaitu bias mengingat. Kerugian dan bias dalam kasus kontrol, yaitu yang pertama tidak ada denominator epidemiologis, yang kedua temporalitas masalah yang serius, yang ketiga bias seleksi yang berpeluang besar, yang keempat sangat sulit memperoleh informasi bila periode terlalu lama, yang kelima survival selektif, bias perbandingan, yang keenam Bergson-Flage fallacy, efek perbedaan kebijakan pendaftaran di rumah sakit. Selanjutnya yaitu bias pengukuran atau recall atau misklasifikasi. Yang terakhir yaitu ringkasan studi kasus kontrol. Selanjutnya ada analisis multivariabel. Yang pertama, model regresi logistik. Dianjurkan pada analisis data epidemiologi jika A. Respons berskala biner. B. Confounder kategori lebih daripada 1. C. Adanya pajanan atau confounder berskala kontinu tanpa rencana untuk mengkategorisasikannya. Ada dua macam dari regresi logistik, yaitu yang pertama, regresi logistik sederhana adalah model regresi dengan satu variabel independen yang berskala kontinu atau kategori biner. Yang kedua yaitu regresi logistik ganda adalah rasio yang telah disesuaikan dengan keberadaan, yaitu seluruh covariant dan confounder yang ada dalam model. Selanjutnya ada ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan sampel adalah representatif atau mewakili populasi. Yang kedua, di samping keterwakilan populasi, hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besar sampel, yakni besar sampel adalah keperluan analisis. Beberapa analisis atau uji statistik memerlukan persyaratan besar sampel minimal tertentu dalam penggunaannya. Selanjutnya ada pencegahan dan penyaringan.
Yang pertama, tingkat pencegahan dalam epidemiologi, yaitu ada satu, pencegahan awal, yakni pemantapan status kesehatan, contoh konsumsi makanan rendah lemak. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama, yaitu promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua, yaitu diagnosis awal dan pengobatan tepat serta pengobatan kecacatan. Yang keempat, pencegahan tingkat ketiga, yaitu rehabilitasi, contohnya rehabilitasi fisik dengan pemberian alat bantu. Selanjutnya yaitu penyaringan atau screening, merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita suatu penyakit dari suatu populasi tertentu. Tujuan penyaringan adalah untuk mendapatkan penderita sedini mungkin sehingga dapat diobati segera serta mencegah meluasnya penyakit dalam masyarakat. Bentuk penyaringan itu ada dua, yaitu penyaringan seri dan penyaringan paralel. Selanjutnya adalah epidemiologi molekuler. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari tentang kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang didefinisikan pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi. Selanjutnya ada kesenjangan kesehatan. Istilah kesenjangan kesehatan mengacu pada perbedaan dalam akses kesehatan dan perawatan kesehatan di antara anggota populasi yang berbeda. Kesenjangan atau ketidaksetaraan ini dapat terhubung dengan ras, etnis, jenis kelamin, seksualitas, status sosial ekonomi, lokasi geografis, dan kategori lainnya. Kesenjangan kesehatan bukan bersifat biologis, melainkan muncul dari sebab sosial, ekonomi, politik, dan eksternal lainnya. Terima kasih.